Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 2305110037. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat kalkulator dengan menggunakan teori stack dan konversi dari infig ke postfig di dalam Python. Kita akan menjelaskan setiap bagian dari kode ini secara rinci, sehingga Anda dapat benar-benar memahami bagaimana semuanya bekerja. Sebelumnya, apa itu notasi infig dan postfig? Notasi infix adalah cara penulisan ekspresi di mana operator ditempatkan di antara argumen, yaitu 3 plus 4. Kalau notasi postfix juga dikenal sebagai reverse pollination atau RPN, menempatkan operator setelah argumen, contohnya 3, 4, plus. Notasi postfix tidak memerlukan tanda kurung untuk menentukan urutan operasi karena urutan operasinya sudah jelas-jelas dari posisi operator. Terus, mengapa harus menggunakan postfix? Karena postfix itu lebih mudah dievaluasi oleh komputer karena tidak memerlukan perhitungan prioritas operator atau tanda kurung. Ini membuat algoritma evaluasi lebih sederhana dan efisien. Sekarang kita implementasikan ke dalam kode. Pertama, kita membutuhkan fungsi operator. Fungsi isOperator akan mengembalikan true jika karakter adalah salah satu dari operator yang kita dukung, seperti plus, min, kali, dan per atau bagi. Fungsi prioritas operator. Fungsi precedence mengembalikan angka menunjukkan prioritas dari operator kali dan per, memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan plus dan min. Selanjutnya ke konversi infig ke postfig. Bagian penting dari kalkulator ini adalah mengonversi ekspresi infig menjadi postfig, dilakukan oleh fungsi infig to postfig. Mari kita bahas lebih dalam. Kita membuat daftar kosong atau stack untuk menyimpan operator sementara dan postfig untuk hasil ekspresi postfig, sedangkan number digunakan untuk menangani angka yang terdiri dari lebih dari satu digit. Sekarang ke pengulangan karakter. Kita ulang setiap karakter dalam ekspresi infix. Jika karakter adalah digit atau titik, kita tambahkan ke number. Jika karakter bukan digit, kita memeriksa apakah number berisi sesuatu yang jika kita tambahkan number ke postfig dan reset ke number. Sekarang selanjutnya adalah operator tanda kurung. Jika karakter spasi, maka kita akan lanjutkan ke karakter berikutnya. Jika karakternya adalah tanda kurung, kita tambahkan ke stack. Jika karakter tanda kurung tutup kurung, kita pop elemen dari stack dan tambahkan ke postfig sampai kita menemukan buka kurung. Selanjutnya adalah jika karakter adalah operator, kita pop elemen menjadi stack ke postfig. Selama operator di stack, kita memiliki prioritas lebih tinggi atau sama dengan operator saat ini. Lalu kita tambahkan operator ke stack. Setelah perulangan selesai, kita masih ada elemen dari number. Kita tambahkan ke postfig. Lalu kita pop semua elemen yang tersisa di stack dan tambahkan ke postfig. Selanjutnya adalah fungsi evaluate postfig. Setelah kita memiliki ekspresi dalam notasi postfig, kita juga menghitung nilainya menggunakan nilai fungsi evaluate postfig. Langkah-langkah dalam evaluate postfig yaitu kita buat stack kosong di sini untuk menyimpan argumen. Selanjutnya, kita perulangi setiap token yang dalam ekspresi postfig. Jika token adalah angka, kita konversi menjadi float dan tambahkan ke stack. Jika token adalah operator, kita pop dan argumenkan dari stack, lalu operasikan sesuai operator, lalu push hasilnya hingga kembali ke stack. Selanjutnya adalah hasil akhir.
Setelah semua token diproses, elemen terakhir stack akan menjadi sebuah ekspresi. Selanjutnya adalah fungsi kalkulator itu sendiri. Fungsi utama kita adalah kalkulator menggabungkan kedua fungsi dari fungsi sebelumnya. Kita mempunyai kalkulator untuk mengonversi ekspresi infix menjadi postfix dengan cara infix to postfix, lalu mengevaluasi ekspresi postfix dengan cara evaluate postfix dan mengembalikan hasilnya. Sekarang kita akan menunjukkan cara menjalankan program. Di sini kita meminta pengguna untuk memasukkan ekspresi matematika, lalu kita gunakan fungsi kalkulator untuk menghitung hasilnya dan mencetaknya. Kita juga menangani kesalahan pembagian 0 dan kesalahan lainnya dengan blok try except. Langsung kita coba saja. Kita coba misal 2 plus 5 dikalikan 6 dan kita bagi dengan 3 dan jawabannya adalah 12. Lalu kita cek menggunakan kalkulator apakah hasilnya sama. Kita coba saja. 2 tambah 5 kali 6 bagi 3. Coba hasilnya akan sama. Lalu kita buat contoh lagi seperti 5 kali 3 dikurangi 4 dibagi 6 14,333. Coba kita cek lagi menggunakan kalkulator apakah hasilnya akan sama. Lima kali 3 dibagi 6. Nah, hasilnya akan sama. Mari kita akan rangkum apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita telah membahas cara mengkonversi ekspresi matematika dari infix ke postfix menggunakan teori stack. Ini adalah konsep penting karena postfix notation atau reverse Polish notation memungkinkan evaluasi ekspresi matematika tanpa harus memikirkan prioritas operator atau tanda kurung. Yang kita mulai dengan memahami apa itu infix dan postfix notation, serta mengapa postfix lebih mudah dievaluasi oleh komputer. Kemudian kita melihat bagaimana stack digunakan untuk menyimpan operator, sementara kita memproses argumen dan tanda kurung dalam ekspresi infix. Ini membantu mengelola urutan operasi dengan efisien. Dalam implementasi kode Python, kita juga membuat fungsi untuk mengecek apakah karakter adalah operator dan menentukan prioritas operator. Fungsi infix to postfix mengonversi ekspresi infix menjadi postfix dengan menggunakan stack. Akhirnya kita mengevaluasi ekspresi postfix dengan fungsi evaluate postfix. Dengan memahami ini dan menerapkan algoritma ini, kita bisa membuat kalkulator yang mampu menangani ekspresi matematika lebih kompleks dengan efisien dan akurat. Terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti penjelasan tentang konversi infix ke postfix menggunakan teori stack. Saya harap penjelasan ini membantu Anda dalam memahami dan mengimplementasikan dalam Python. Saya mendorong Anda untuk mencoba mengimplementasikan sendiri kalkulator ini atau bahkan bisa memodifikasinya untuk mendukung operator dan fitur lain seperti eksponen atau fungsi matematika lain. Ini adalah cara yang bagus untuk mempelajari pemahaman Anda tentang algoritma dan pemrograman. Tetap semangat dalam belajar dan eksplorasi dunia pemrograman.
Sampai jumpa di video berikutnya.